Oke, jadi yang tadi itu lagi start di grid, kayaknya di final, lagi start di grid, terus Omosi lagi bilang letakkan mobil 32 sudah ada yang jalan, jadi jam start diulangi. Oke, biasalah. Oke teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel Yusuf Rizal. Video kali ini masih berisi tentang balap versi yang sebelumnya, video sebelumnya di HTS Club Race yang seri pertama. Untuk kali ini di HTS Club Race yang seri ketiga. Seri keduanya mana? Kebetulan saya berhalangan hadir karena saya masih ada kegiatan. Jadi HTS Club Race yang seri kedua saya nggak bisa ikut. Di video kali ini sebenarnya nggak banyak footage yang saya ambil ketika balap karena ada beberapa kejadian yang kita alami, di team up sendiri alami, entah di mobil saya atau di X-Ray. Itu banyak yang kita alami dari hit pertama, 2, 3 dan seterusnya. Jadi mungkin ya semoga video-video ini cukup menggambarkan lah betapa hektiknya pada saat itu. Jadi mungkin langsung aja kali ya kita ke track. Bye bye. Halo teman-teman, jadi kali ini kita HTS Club Race seri ketiga. Seri keduanya kita kelewat. Hari ini kita yang seri ketiga. Gak tahu seri final apa enggak. Tapi sayangnya kita datang telat, jadi hit pertamanya kita terlewatkan. Oke, jadi hit yang pertama kita terlambat. Ya, telat berapa menit gitu. Kebetulan saya di grup 2, jadi balap kali ini itu yang ikut banyak sekali. Ada sekitar 37 driver yang ikut, 37 mobil. Dibagi dari 3 grup. Kebetulan saya masuk di grup kedua. Jadi waktu saya datang, grup 1 dia sudah hit 7 menit, terus selesai. Kebetulan jatahnya saya harus hit yang pertama, kelewat, saya terlambat datang ke track, jadi kelewat hit yang pertama kelewat. Dan di balap kali ini kebetulan dibagi menjadi tiga kali hit, 7 menit per hit. Jadi sayang banget sebenarnya kalau saya sampai telat dan gak ikut hit yang pertama. Jadi mau gak mau harus fight di hit kedua dan hit ketiga. Jadi pelajarannya teman-teman, ketika mau balap kita benar-benar harus datang ke track minimal 1 jam sebelum. Memang pada saat itu karena kita balapnya di Solo, saya tinggal di Semarang. Jadi kemarin habis latihan hari Sabtunya ada practice lap. Saya pulang dulu, paginya berangkat dan di jalan cukup hektik di weekend. Jadi mau gak mau harus telat. Terima kenyataan telat sampai track. Oke, kalau gitu langsung saja kita ke hit kedua di track di balap HTS Club Race yang seri ke-3. Bye. Oke, kali ini kita mau hit yang kedua karena hit yang pertama tadi kelewat. Jadi nggak mau kita mulai dari hit kedua. Yang ketiga kemungkinan nanti berarti finalnya dari final di TP insya Allah A. Oke, doakan ya sampai ketemu di track. Patah, baknya patah, ganti. Ini barang bengkong aja. Bengkong juga gini. Nah, di hit yang kedua ada kejadian. Jadi baru berjalan kalau nggak salah berapa menit ya? Baru sebentar pokoknya, baru 3 atau 4 menit gitu. Terus ada insiden, saya di mobilnya disundul dari belakang. Jadi si mobil ini kayaknya habis tikungan yang pertama disundul, waktu jumping disundul dari belakang, terus di depan nabrak, kayaknya kayak nabrak pipa gitu, pipa pembatas. Akhirnya front hubnya patah, front hub sebelah kiri kalau nggak salah. Nih, front hub yang sebelah kiri. Nih, front hub yang sebelah kiri patah.
Jadi ini dia waktu jumping gitu, yang sininya dia kena benturan. Jadi waktu jumping ditabrak dari belakang, terus depannya kena benturan patah. Padahal ini saya sudah pakai yang aluminium, sudah pakai hook up yang aluminium 16 derajat, ya 16 derajat. Ini aluminium patah. Padahal sebenarnya crashnya tuh nggak kenceng sih, dia jumpingnya tuh nggak jumping yang tinggi banget, dia nggak kenceng. Cuma karena dapat dorongan dari belakang, gitu, terus kena pipa depan. Entah pipa atau apa ya, saya lupa. Karena dari jauh juga liatnya. Kebetulan di footage juga nggak ada. Terus kena benturan sini, patah dia. Nah, sialnya lagi, kingpinnya dia yang di sini, yang di kingpin yang bawah ini. Jadi di sini ada kingpin gitu, dia hilang juga karena kan dia terlepas, terus akhirnya dia hilang. Terus kita prepare, kita benerin, pakai yang aslinya, ini plastik komposit. Kebetulan saya juga masih simpan part aslinya, dan ada beberapa part juga punya Kioso, tapi untuk part yang aluminium ini saya nggak beli spare-nya karena ini lumayan mahal. Satu set ini kalau nggak salah sekitar 1,2 juta. Kalau beli spare-nya kan jadi 2,4 juta. Jadi saya pakai yang bawaan aslinya, plastik komposit. Permasalahannya nggak berhenti di situ, jadi karena kingpinnya hilang, jadi otomatis kita harus cari siapa nih yang punya kingpin. Kebetulan di situ nggak ada yang bawa kingpin, tapi ada driver lain namanya Om Tio dari Kudus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali sama Om Tio yang berkenan meminjamkan kingpin beliau dari RC beliau untuk saya pasang di sini, dan alhamdulillah sih cukup. Kebetulan RC beliau bukan RC Om Tio, bukan Kyoso juga, tapi setelah pokoknya gimana caranya dia akhirnya masuk dan akhirnya bisa balap lagi, bisa lanjut lagi di hit ketiga. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali buat Om Tio, terima kasih sekali sudah meminjamkan kingpin yang akhirnya bisa saya pakai sampai final. Terima kasih Om. Kalau gitu kita langsung ke hit yang ketiga. Jadi hit ketiga tadi berjalan lancar, cuma di menit-menit keberapa? Keempat bannya innernya lepas. Jadi dari menit keempat sampai finish pelan-pelan, jalannya pelan-pelan. Takutnya kalau outernya dia ikut lepas, jadi nggak bisa lanjut. Oke, hit ketiga beres. Tapi ada insiden lagi, tapi nggak terlalu fatal. Jadi waktu race hit ketiga 7 menit, di menit-menit 4 atau 5 gitu, saya dari atas itu lihat mobil sudah kayak aneh gitu, kayaknya ban sebelah kirinya tuh kayak aneh, dan ternyata benar lem bagian luar, ban luar itu lepas. Jadi saya nggak tahu yang mana ya, ban yang mana, cuma ini sudah dilem lagi. Jadi bagian luar ini tuh lepas. Jadi kalau pas kenceng gitu kan kelihatan nih dia ngebuka gitu kan, kelihatan innernya juga. Terus waktu itu saya memang nggak memutuskan untuk ganti ban karena ya gimana ya, waktu 7 menit juga cepat. Hit kedua saya juga nggak selesai karena fronda patah. Sebenarnya kalau misalkan itu nggak diterusin atau ganti ban pun sepertinya tidak merubah hasil nantinya saya di start di final apa. Cuma karena mungkin adrenalinnya juga lagi memuncakkan, kalau lagi di driver stand itu di atas kita lagi balap itu adrenalinnya kan lagi terpacu, jadi mau nggak mau terus aja deh. Saya juga komunikasi via eartag sama mekanik Mas Bambang bilang terus aja Mas, kayaknya terus
menit-menit 1 menit, hampir 1 menit mau finish itu innernya lepas. Jadi waktu ini sudah kelihatan innernya mau lepas, saya memutuskan untuk pelan-pelan karena yang penting finish aja. Dan benar, akhirnya innernya lepas dan alhamdulillah tapi masih bisa finish di 7 menit. Ya hasilnya dapat 8 lap yang harusnya bisa dapat 9 lapan sih. Cuma dapatnya 8 lap karena di satu putaran terakhir itu saya nggak pakai inner. Jadi ban kiri ini dia nggak pakai inner. Jadi harus pelan. Karena kalau misalkan sampai dibejek terus, ini bannya outernya ini, karena innernya sudah lepas, outernya ini bisa lepas dan ininya velgnya bisa pecah. Itu lebih susah lagi kalau misalkan lagi kepasang gini terus velgnya pecah nih, kita mau ngelepas sisa pecahannya ini kadang-kadang agak sulit karena dulu pernah kejadian seperti itu. Hanya hit ketiga selesai, finish. Hit pertama kelewat, hit kedua fronda patah nggak finish, hit ketiga finish. Dan hasilnya memang mau dipaksakan seperti apapun, start di penalti di nomor 10 dari, kalau nggak salah dari berapa ya, dari 14 peserta yang di penalti, kalau nggak salah 14 atau 12 lupa saya. Start di nomor 10. Kita langsung aja di penalti ya guys. Dadah. Jadi penalti dulu 10 menit, baru nanti insya Allah penalti ketemu sama gurunya. Penalti Gurunya jadi bodoh. penalti 10 menit, penalti 15 menit, final B 30 menit, final A 45 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, final D beres. Alhamdulillah nomor 1. Kita naik lagi ke final C. Maaf. Semoga sampai A. Wah, kita impossible ya sampai A. Tunggu harap mungkin. Oke. Di final D alhamdulillah berjalan sangat lancar. Jadi start sampai finish final D itu 15 menit. Dari start sampai finish bertahan terus di ya 1 2 3 lah. Bolak-balik akhirnya finish di nomor 1. Finish nomor 1 tanpa kendala apapun, mobil mesin enak, berjalan dengan baik, semua settingan enak walaupun dari 16 derajat terus dia jadi standarnya berapa ya, kalau 17,5 kalau nggak salah si front hub ini. Terus kita setting chamber lagi ya ada perbedaan sedikit tapi masih oke. Hanya finish di nomor 1 di final D dan kita naik ke final C. Jadi di balap kali ini di HTS Club Race yang seri 3 ini tim up turun 2 tim driver. Yang pertama saya pakai Kioso MP10 saya, terus yang kedua Kosoni pakai X-Ray XB8 2019.
untuk Kosoni sendiri di hit 1, 2, 3 nggak ada masalah apa-apa, finish sampai selesai finish. Terus final di C, kenapa final di C? Biasanya Kosoni itu dia langsung final di A, atau kalau misal pesertanya sedikit pasti di A, kalau pesertanya banyak ya paling B atau langsung A. Tapi kali ini di balap kali ini Kosoni start di final C karena nggak tahu kenapa si mesinnya, kebetulan saya pakai B2102 ini juga sudah lama. Yang kita nyebutnya engine transformer ini. Jadi kalau dibuat hit 4-5 menit pertama oke, dia larinya oke banget. Cuma udah di menit-menit ke 5-7 kayaknya powernya agak kurang dia. Jadi timingnya mungkin agak ya beleto sedikit. Terus Kosoni start di final C. Akhirnya kita ketemu, kita final bareng di final C. Kalau gitu kita langsung aja ke final C. Di layar nggak kelihatan. Nah, di final C kita kurang beruntung. Jadi mobil saya Toyota MP10 ini baru berjalan 2 lap, murnya ini lepas. Jadi di shock ini dia lepas, akhirnya shocknya lepas juga, terus keliwir-keliwir gitu kan, apa sih sebutannya bahasa Indonesia. Jadi dia lepas, itu baru tikungan, habis tikungan yang pertama di HTS itu tikungan pertama, terus tikungan kedua dia lepas. Mau nggak mau kita selesaikan 1 lap itu dengan kondisi jalannya pelan-pelan. Shocknya ini lepas, terus dibenerin karena di pedok nggak bawa spare ini karena ketinggalan di meja. Akhirnya mekanik lari dulu ngambil dan ketinggalan 2 lap. Benerin ini ketinggalan 2 lap. Akhirnya balap lagi. Terus Kosoni di X-ray ini Kosoni engine-nya mati. Sama dia kalau engine mati di pertengahan balap itu kan dia harus balik lagi ke pedok ya. Jadi ketinggalan 1 lap, terus waktu nyalain engine lagi ketinggalan 1 lap lagi. Jadi kita sama-sama ketinggalan 2 lap. Akhirnya kita ya finish di final C di urutan bawah. Lupa saya finish nomor berapa. Yang jelas kita finish di urutan bawah dan nggak bisa bump up ke final A, final B, apalagi final A, nggak mungkin. Ya, jadi di balap HTS Club Race seri ketiga ini kita harus menerima kenyataan berhenti di final C. Itu teman-teman. Bagaimana balap hari ini? Kurang beruntung. Kenapa kau kurang beruntung? Mungkin kurang mandikan ban atau kungkum. Ada saja. Gimana balap hari ini Mas Bebeng? Kurang bel. Kurang well ya. Jadi kemarin itu kita latihan servonya dua-duanya mati. Tiba-tiba matot. Di servo saya mati di. Servo saya mati nih di Mas Beng. Bersama angin.
kasih tahu tragedi balap seri 3. 2 servo mati. Servo Copropo RSX 3 mati. Belum mulai latihan sudah mati. Terus nah ini servo Kutaba S9353 XP mati juga. Sakit. Nih 2 servo yang mati. RSX 3 dan S9353 XP mati. Buat teman-teman yang tahu caranya gimana biar servo awet, kasih tahu ya. Nggak usah main, jadi beli baru aja. Terus tragedi kedua adalah sihapnya patah. Sihap ceng. Oh ini sihap depannya ini patah. Terus tragedi ketiga final C, sama-sama final C kita mesinnya mati. Mesin mati sekali. Tiplak baterai lepas. Tiplak baterai lepas ternyata nganu yo. Oh ini servone. Kayak tadi aku baut ini ya lepas ya, Mas Beng, bautnya lepas ya, sing kiri lepas. Kita sama-sama ketinggalan 2 lap. Ya, iya. Padahal sudah PD. Udah pede ya, naik PD harusnya naik ke B. B ya. Ada nih. Tapi kita ini gak cuma seri ketiga toh ya, masih ada seri 4 lagi. Nah ini calon juara nih. Bismillah. Bismillah. Mas Tony, balap itu penting nggak punya kit bagus? Penting sekali. Pentingnya apa? Bagus itu dalam artian yang kompetitif, durability-nya cukup kuat. Contohnya? Contohnya kita pakai kit-kit yang dipakai oleh pemain-pemain profesional aja, kayak Mugen, Kyoto, X-Ray, atau AE, ya seperti itu. HP, Xbox? HP Xbox masih so far so good. Tapi tak bilang sih yang penting spare part-nya banyak ya? Ya. Banyak yang jual. Tapi dulu pakai X-Ray ini ya bandel. Ini bandel banget. Ini lebih bandel. Tapi spare partnya murah Kyoto ketimbang X-Ray. Ya. Tapi jadi yang paling penting itu tangannya kok. Ya betul. Yang Ya. penting tangan. Sekalipun kita beli kit mirip kayak Asusihara, Nah, kalau tidak sama jempolnya Asusihara, ya percuma. bener. Ini contohnya gampangnya gini, servo. Ini servo, katakanlah satunya 2,5 juta. Podo wae mati malah kalah sama servo Savok mana lagi. Ini malah kalah sama servo Savok sejutaan. Tabungan. Ini mahal tidak guna. Tapi alhamdulillahnya di HTS Club Race yang seri ketiga ini karena pesertanya banyak, jadi finish yang tadi di final D tadi, di final D dapat finish nomor 1, udah dapat piala dulu nomor 1. Nah, dapat piala dulu untuk main di Super 8 GP final. Ya alhamdulillah nambah final. Tapi tetap target kita di next balap kita harus bisa sampai di final A. Nggak melulu soal trofi sih sebenarnya. Cuma yang penting kita bisa bergabung di final A aja udah syukur alhamdulillah, karena di situ kan pace-nya sudah beda ya. Jadi driver-driver yang memang mereka stay dapat hasil yang baik, mereka stay di final A itu pasti luar biasa, mereka mainnya luar biasa banget. Kalau kita bisa sampai race di situ bareng sama mereka, bisa menambah
menambah apa ya namanya, keahlian kita dalam mengendari RC ya. Jadi bisa menambah teknik karena kita balap di pace yang beda dengan kita, jadi kita adrenalinnya juga terpacu, mau nggak mau kita juga ngejar juga. Jadi gitu teman-teman, di balap kali ini banyak sekali insidennya dan pelajarannya. Jadi yang pertama, jangan telat saat balap, datang 1 jam sebelum race, jadi kita bisa ikut foto, karena kemarin saya nggak ikut foto bareng. Terus yang kedua, latihan itu penting banget. Jadi selama pandemi ini saya hampir dibilang nggak pernah latihan, karena ya kita mau keluar juga susah. Pandemi sudah mereda, saya mulai banyak kegiatan, hampir dibilang nggak pernah latihan. Terus yang ketiga, lebih aware aja dengan part-part yang kita pakai. Kayak sebelum balap kita coba kencengin lagi semua baut, semua mur, semua kita kencengin lagi. Kita lebih aware aja dengan mobil yang mau kita pakai. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih buat Mas Hadi dari Hobi Trek Sukoharjo yang sudah membuat event race kali ini, HTS Club Race. Sungguh keren sekali. Jadi biasanya HTS Club Race itu yang ikut ya driver-driver dari pembalap dari Jawa Tengah atau Jawa Timur. Tapi kali ini berasa seperti nasional karena Mas Arya PM dari Banjarmasin ikut, Andreas Yong, terus Ko Stanley, Pak Faisal Ali, dan yang lain-lain dari Max Pin juga ikut. Banyak lah yang ikut. Jadi keren sekali. Jadi kita merasa terpacu adrenalinnya juga balap dengan pembalap-pembalap keren. Terus yang kedua, terima kasih buat Om Tio dari Kudus yang meminjamkan long kingpinnya, yang akhirnya saya bisa ikut balap sampai final C. Terima kasih sekali. Terus saya juga ucapkan terima kasih buat Pak Faisal Ali. Jadi ceritanya setelah race ini selesai, saya pulang, saya WhatsApp Pak Faisal ada kenal yang jual spare part Kyoso nggak long kingpinnya. Pak Faisal balas minta kode partnya, saya kasih. Akhirnya ada. Saya tanya kalau ada 2 Pak Faisal, saya mau beli 2 gitu. Tapi sampai sekarang barangnya sudah dikirim sama Pak Faisal, 2 pack long kingpin set ini. Saya tanya totalnya berapa dan nomor rekeningnya mana Pak Faisal. Pak Faisal cuma jawab terima kasih Pak Faisal, nanti kalau ketemu pas HTS Club Race yang final di seri keempat kita totalan ya Pak Faisal. Makasih Pak Faisal. Terus saya ucapkan selamat juga buat Andreas Yong dan Mas Arya PM yang berhasil finish. Andreas Yong di podium nomor 1 final A dan Mas Arya PM di podium nomor 2, dan juara-juara lainnya yang kalian keren banget balapnya.